Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Andi Rofika, Febrianti Datulebo, Suranto Demas Lapa, Abner Niko Makaldejen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pajak penghasilan pasal 24. Simak ya teman-teman, pengertian PPh 24. PPh pasal 24 merupakan mekanisme pengendaraan pajak beragenda internasional di mana wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dikenai pajak di negara tersebut bisa mengklaim pajak tersebut sebagai kredit pajak untuk mengurangi kewajiban PPh di Indonesia. Misalnya, seorang warga negara Indonesia memperoleh dividen dari luar negeri dan sudah dikenai pajak di negara sumber, maka pajak yang telah dibayar bisa dikreditkan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia sesuai batas yang diizinkan. Yang kedua, permohonan kredit pajak di luar negeri. Agar bisa memperoleh kredit pajak luar negeri, wajib pajak harus mengajukan permohonan saat menyampaikan SPT tahun. Namun bukan permohonan secara tertulis ke DJP, melainkan melalui laporan dan pengisian data yang lengkap dan benar dalam SPT. Dokumen yang wajib dilampirkan yang pertama, bukti pembayaran pajak dari otoritas pajak negara sumber. Yang kedua, dokumen penghasilan terkait, misalnya kontrak, laporan keuangan. Yang ketiga, bukti bahwa penghasilan tersebut benar-benar dikenai pajak di luar negeri. Kredit hanya diberikan jika pajak luar negeri bersifat final, tidak bisa dikembalikan dan tidak diklaim sebagai beban biaya. Penggabungan penghasilan. Dalam penghitungan PPh, penghasilan dari luar negeri tidak dipisahkan dari penghasilan dalam negeri. Semua jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harus digabungkan menjadi satu kesatuan dalam menghitung penghasilan kena pajak atau bisa disingkat dengan PKP. Langkah ini penting karena tarif pajak penghasilan di Indonesia bersifat progresif. Kredit pajak luar negeri hanya bisa dihitung setelah diketahui total PPh terutang di Indonesia atas seluruh penghasilan. Oleh karena itu, tanpa penggabungan penghasilan, kita tidak bisa menghitung berapa kredit pajak maksimal yang boleh diklaim atas PPh pasal 24. Penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Penghasilan berupa imbalan sesuai dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Penghasilan berupa bentuk usaha tetap. UU Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas. Oleh karena itu, jika terdapat sumber penghasilan lain selain yang disebut di atas, penentuan sumber penghasilan tersebut menggunakan prinsip yang sama dengan
yang saya jelaskan di atas. Gesernya kredit pajak yang diperoleh. PPh pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri, yaitu pengurangan pajak yang harus dibayar di Indonesia atas pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Namun kredit ini tidak bisa diambil secara penuh tanpa batas, karena harus mengikuti aturan batas maksimum agar tidak terjadi penyalahgunaan dan agar pajak di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan. Bagaimana menghitung besarnya kredit pajak yang diperolehkan? Kredit pajak yang diperolehkan adalah yang lebih kecil antara pajak yang benar-benar dibayar di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak menurut penghitungan PPh pasal 24. Selanjutnya kita masuk dalam rumus kredit pajak maksimum. Kredit pajak penghasilan sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikali PPh terutang di Indonesia. Penjelasan rumus: penghasilan luar negeri sama dengan seluruh penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan sudah dikenai pajak di negeri tersebut. Berikutnya, total penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan dari dalam negeri ditambah penghasilan dari luar negeri. Berikut, PPh terutang di Indonesia sama dengan pajak penghasilan yang harus dibayar atas seluruh penghasilan sesuai tarif pajak progresif yang berlaku. Mengapa perlu maksimum kredit? Yang pertama agar wajib pajak tidak mengklaim kredit pajak yang lebih besar dari porsi pajak yang seharusnya dibebankan atas penghasilan luar negeri. Artinya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri mungkin sudah membayar pajak di negeri sumber. Indonesia mengizinkan perkreditan pajak tersebut agar wajib pajak tidak dikenakan pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Yang kedua, untuk menjaga agar pajak yang dibayar di Indonesia tetap proporsional dan adil. Artinya, kredit pajak harus dihitung dengan tepat dan adil, agar wajib pajak tidak membayar terlalu sedikit atau terlalu banyak pajak. Tujuannya adalah menjaga keadilan antar wajib pajak yang punya penghasilan luar negeri dan tidak. Yang kedua, menjaga keseimbangan penerimaan negeri dari pajak. Yang ketiga, menghindari klaim kredit pajak berganda yang tidak sesuai. Artinya, tanpa pengawasan wajib pajak bisa yang pertama mengklaim kredit pajak untuk penghasilan yang tidak dikenai pajak di Indonesia. Yang kedua, mengklaim lebih dari 1 kali untuk pajak luar negeri yang sama. Berikut adalah contoh ilustrasi sederhananya. Misalnya, wajib pajak memiliki penghasilan luar negeri sebesar 200 juta ditambah dengan penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta. Berarti total penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri sebesar 500 juta. PPh terutang di Indonesia sebesar 125 juta dengan tarif efektif 25%. Maka batas kredit maksimum yaitu 200 juta dibagi 500 juta dikali dengan 125 juta sama dengan 50 juta. Jika pajak yang dibayar di luar negeri 40 juta, maka kredit yang diperoleh sebesar 40 juta. Jika pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 60 juta, maka kredit yang diperoleh hanya 50 juta. Mengapa 50 juta? Karena batas maksimum kredit itu adalah sebesar 50 juta. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Saat wajib pajak dalam negeri mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negeri tersebut,
ia berhak mengklaim kredit pajak luar negeri atau PPH pasal 24 di Indonesia. Namun, jika di kemudian hari ternyata pajak yang telah dibayar di luar negeri dikembalikan sebagian atau seluruhnya melalui mekanisme refund dari otoritas pajak negeri tersebut, maka jumlah kredit pajak yang sebelumnya diklaim di Indonesia harus dikurangi. Hal ini karena syarat utama dari kredit pajak luar negeri adalah bahwa pajak tersebut benar-benar dibayar dan menjadi beban wajib pajak. Jika kemudian dikembalikan, berarti tidak lagi menjadi beban sehingga tidak bisa dikreditkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperjelaskan contoh kasus PPH 24 pada PT Sukses Makmur. Kasus PT Sukses Makmur adalah wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Di tahun 2024, perusahaan mendapatkan penghasilan dari dalam negeri yaitu sebesar 300 juta rupiah, sedangkan penghasilan dari luar negeri yaitu sebesar 200 juta rupiah. Jadi, total penghasilan sebesar 300 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Tarif PPH di Indonesia yaitu sebesar 25%. Maka PPH terutang di Indonesia yaitu 25% dikali 500 juta rupiah sama dengan 125 juta. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperjelaskan contoh kasus PPH 24 pada PT Sukses Makmur. Di sini saya akan memperjelaskan langkah perhitungan kredit pajak maksimum pada PPH 24. Jadi, kredit maksimum sama dengan penghasilan luar negeri per total penghasilan dikali PPH terutang di Indonesia sama dengan 200 juta rupiah per 500 juta rupiah dikali 125 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Jadi, hasil pajak yang dibayar di luar negeri yaitu sebesar 60 juta. Kredit maksimum yang diperbolehkan yaitu 50 juta rupiah. Jadi, kesimpulannya, pajak yang dibayar di luar negeri yaitu 60 juta rupiah. Sedangkan batas maksimum yang dikreditkan yaitu 50 juta rupiah. Maka, hanya 50 juta rupiah yang bisa dikreditkan PPH yang masih harus dibayar di Indonesia, yaitu sebesar 125 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Jadi, selisih 10 juta dari pajak penghasilan luar negeri tidak bisa dikreditkan atau diminta kembali. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.